Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadilatus Zahroh dengan NIM 160924202444 dari kelas reguler E. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang nantinya saya juga akan menjelaskan mengenai peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Nah, materi yang pertama yaitu peran penting bahasa dalam suatu negara. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Nah, maksudnya yaitu peran penting bahasa dalam suatu negara. Dalam hal ini berarti peran bahasa Indonesia yaitu sebagai alat penghubung antar masyarakat, daerah, dan budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya yaitu menurut segi fungsi, bahasa memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi transaksional. Yang kedua ada fungsi interaksional. Nah, di fungsi transaksional ini merupakan fungsi bahasa yang bertujuan untuk menyampaikan isi dari pesan. Nah, maksudnya yaitu kita dapat menyampaikan pesan atau informasi menggunakan bahasa yang runtut atau komunikatif, yang artinya agar mudah dipahami. Untuk yang kedua yaitu fungsi interaksional, artinya fungsi bahasa bertujuan untuk menyampaikan sikap individu dan melibatkan hubungan sosial. Maksudnya yaitu sikap individu itu contohnya seperti ide, perasaan, ataupun gagasan. Membangun hubungan sosial, artinya memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sosial itu kita kan berinteraksi, membutuhkan bantuan orang lain itu juga berinteraksi dengan orang. Definisi bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang diakui secara resmi oleh suatu negara untuk digunakan dalam pemerintahan, administrasi, dan sistem hukum. Yang kedua, bahasa negara biasanya ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang. Nah, bahasa negara itu bahasa yang diakui resmi oleh suatu negara itu, yang digunakan untuk pemerintahan, terus juga ditetapkan di dalam peraturan negara itu sendiri. Ada sejarah bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia itu awalnya merupakan bahasa Melayu menjadi lingua franca. Lingua franca sendiri adalah bahasa perhubungan. Nah, bahasa Melayu itu sendiri juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara pada abad ke-7, yakni pada tahun 601 hingga tahun 700 Masehi. Kita akan membahas teori yang pertama, yaitu perkembangan bahasa pada zaman kolonial. Zaman kolonial ini yaitu pada tahun 1600-an. Yang pertama ada pengaruh Belanda. Nah, pada pengaruh Belanda ini atau pada masa penjajahan, bahasa Belanda itu diperkenalkan dan digunakan di kalangan elit. Bahasa Belanda itu ya kita harus wajib mengikuti untuk bisa berbahasa Indonesia. Tapi pada saat dulu itu bahasa daerah masih sering digunakan. Yang kedua itu ada bahasa Melayu. Itu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan. Nah, digunakan untuk perdagangan atau komunikasi antar suku. Yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda mengajarkan bahasa Belanda. Tetapi pendidikan untuk Indonesia sendiri pada saat itu masih dibatasi oleh Belanda. Nah, poin yang kedua tadi kan ada bahasa Melayu kan. Nah, bahasa Melayu itu bahasa ini adalah menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern nasional, yakni pada tahun 1920-an ada Sumpah Pemuda. Nah, pada saat Sumpah Pemuda itu apa sih yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Muda itu sendiri, bahasa Indonesia itu akhirnya dijadikan sebagai bahasa nasional yang resmi. Akan membahas literasi dan publikasi. Munculnya surat kabar dan majalah berbahasa Melayu. Nah, itu munculnya kayak surat kabar, kayak koran, terus majalah menggunakan bahasa Melayu. Itu tujuannya untuk memperkuat penggunaan dan pengembangan bahasa. Bahas masa kemerdekaan, yakni pada tahun 1945. Yang pertama ada pengakuan resmi, artinya dalam UUD 1945 bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara. Nah, ini menandai pergeseran dari bahasa daerah dan kolonial ke bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Yang kedua ada pengembangan dan standarisasi. Itu merupakan upaya dilakukan untuk mengembangkan dan menstandarkan bahasa Indonesia. Itu contohnya melalui berbagai kebijakan, terus kayak
terbitnya kamus ataupun tata bahasa. Terus yang ketiga, pendidikan dan media. Bahasa Indonesia diimplementasikan dalam sistem pendidikan dan media massa. Tujuannya yaitu tadi semakin memperkuat penggunaan di seluruh lapisan masyarakat negaraan. Yang pertama tadi sebagai alat komunikasi. Komunikasi kan artinya kita berinteraksikan dengan orang lain. Nah, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa pengantar. Maksudnya memfasilitasi komunikasi antar individu dan kelompok dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda-beda agar interaksi mereka itu dapat mudah dipahami. Seumpama saya bahasa Jawa, teman saya dari orang Sunda dengan bahasa Sunda. Kalau teman saya berbahasa Sunda ke saya, otomatis saya kan nggak paham, jadi bicaranya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, pemersatu bangsa. Nah, ini penting karena memainkan peran penting dalam mempersatukan berbagai etnis dan budaya. Artinya tidak membeda-bedakan latar belakang perbedaan kayak perbedaan suku, budaya, ataupun perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, pendidikan. Tadi udah saya jelaskan, bahasa Indonesia itu sebagai sistem pendidikan biasanya diterapkan di sekolah-sekolah gunanya agar generasi muda itu bisa memahami dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Terus yang keempat, media dan publikasi. Itu dalam media massa bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyebarkan berita, informasi dan budaya. Nah, media massa tadi kayak koran, terus majalah, biasanya kan menggunakan bahasa Indonesia kan di kita. Terus 5, identitas dan kebanggaan nasional. Identitas sendiri itu merupakan simbol. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti itu simbol kita itu cinta terhadap tanah air. Yang keenam, dalam proses kenegaraan, semua aspek pemerintahan termasuk perumusan undang-undang, dokumen resmi, pidato politik itu menggunakan bahasa Indonesia. Diplomasi dan hubungan internasional. Nah, maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia ini berperan sebagai fasilitator komunikasi antar bangsa dalam hubungan diplomatik di tingkat internasional. Nah, mengapa? Karena bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi dalam berbagai forum internasional seperti kayak pertemuan ASEAN, KTT G20. Yang terakhir ada pengembangan budaya. Itu seperti kita mengekspresikan seni ataupun budaya. Contoh kayak sastra, musik, film, dan lain sebagainya. Ada kesimpulan. Kesimpulan ini intinya dengan demikian kita menjaga dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia itu sangat penting untuk melestarikan budaya, meningkatkan komunikasi dan membangun karakter bangsa dan wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.